untuk golongan orang tua atau bisa disebut lansia ini, Dok, kan mungkin secara fisik dengan yang masih muda-muda seperti kita ini kan memiliki beberapa faktor kondisi yang menuntut untuk diperhatikan dari segi kesehatannya, Dok. Kalau untuk yang ingin tetap berpuasa, Dok, hal-hal yang diperhatikan mungkin apa sih, Dok? Asupan gizinya atau pengaturan pola makannya, seperti apa, Dok? Ya, yang paling penting adalah ketika sahur ya. Jangan sampai orang-orang tua ini sahurnya mirip kayak kita. Artinya sahur yang udah minggu kedua. Tahu dong resep minggu kedua. Mulai buka tutup toples. Mulai buka kaleng. Jadi kadang-kadang saya suka sedih dengan orang-orang tua yang tinggal dengan mantu, anak, dan cucu yang serampangan hidupnya. Yang bagus kalau mereka punya anak perempuan atau mantu perempuan yang baik ya. Jadi betul-betul ketika sahur itu dipersiapkan. Jadi ada kuah, ada soto, barangkali tetap masih ada beberapa lauk yang anget ya. Lalu kemudian ada nasi secukupnya atau barangkali pakai ubi rebus ya. Dibandingkan dengan keluarga-keluarga sekarang yang menggampangkan segala sesuatunya. Kuahnya apa? Oh, kita bikin sop sosis. Oke. Lalu kemudian apalagi lauknya? Oh, lauknya mie. Loh, mie kok jadi lauk tuh loh, itu kan ngaco gitu loh. Jadi nomor satu adalah ketika orang-orang yang sudah senior ini ingin bersahur, maka mereka harus mempunyai sahur yang betul-betul mumpuni. Jadi jangan lupa sayur dan buah, itu penting banget. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan, kalau seandainya sahurnya kurang, nah ini dia. Beberapa risiko rentannya orang-orang yang sudah tua adalah nomor satu risiko jatuh. Nah, kadang-kadang kalau mereka itu kurang makan, itu tengah hari itu bisa pusing, Mas. Nah, kalau udah pusing, tiba-tiba sholat aja misalnya ya, ketika mereka ngeruku. Nah, ketika ngeruku jerembab itu loh. Nah, orang Jawa ngomong jerembab itu apa itu namanya ya? Terjerembab, dahinya tuh sampai nempel ke lantai. Karena apa? Karena oleng tadi. Ya, itu kasihan sekali. Nah, lalu yang kedua adalah sering kencing ketika malam hari. Nah, ini perlu kita perhatikan karena kalau orang tua ini berpuasa, tentu mereka juga sama kayak kita nggak minum kan ya. Nah, minumnya itu setelah berbuka. Nah, ketika berbuka sampai tarawih dan akhirnya menjelang tidur malam, itu waktunya pendek ya. Dan mereka kan mengejar ya supaya seandainya nggak dehidrasi toh. Nah, sedangkan ini dia. Ada orang yang terutama yang pria ya, yang para senior yang pria itu barangkali sudah mempunyai masalah dengan kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat itu adalah kelenjar yang ada di kiri kanan saluran kemih, yang kadang-kadang kalau udah di atas usia 55 ke atas itu mulai membesar. Sehingga kadang-kadang ketika mereka pergi pipis, itu kencingnya nggak lampias, selalu masih ada sisa. Nah, kerap kali bagi orang-orang tua yang cowok terutama ini, kalau malam tidurnya nggak cukup karena bolak-balik kencing, ditambah dia punya masalah dengan prostat, maka tidak heran besoknya tensinya bisa naik loh, Mas. Jadi orang-orang tua yang kurang tidur ya, entah itu mereka tadarusan, entah itu mereka tuh karena terbangun karena terkencing-kencing. Tadarus masih nggak apa-apa ya, tapi kadang-kadang kalau terbangun karena terganggu, maka pertama tensinya tentu akan naik keesokan harinya. Dan yang kedua, bagi orang yang sudah penyandang diabetes, kadar gulanya juga bisa naik. Ya, karena ada stres dalam tubuhnya ya. Jadi ini yang paling penting. Nah, yang lebih menarik lagi adalah masalah sensori, Mas. Nah, ini biasanya bagi ibu-ibu yang sudah senior masih masak di dapur. Nah, ini dia. Karena mereka biasanya kan nyicip ya. Tapi nyicip kalau di ludah kan nggak apa-apa. Nah, kerap kali karena puasa, itu sensorinya suka berubah. Jadi makanannya bisa keasinan, keaseman, atau kegurihan, atau kemanisan. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau Anda tinggal dengan orang tua, udah usianya 70-an, itu kerap kali jangan marah-marah kalau seandainya ibunya tiba-tiba masaknya rasanya aneh. Ya. Karena orang tua itu memang punya kendala di bidang itu. Nah, yang lebih penting lagi adalah kalau seandainya kita tinggal dengan orang tua yang sebetulnya kangen dengan anak cucunya yang ada di kota lain. Nah, ini menarik, Mas, karena kan presiden kita kan memberlakukan tidak ada mudik lebaran. Nah, di bulan puasa ini menjadi suatu hal yang sangat ngeganjel. Ya, tolong diingat penyakit yang juga sering kali tersamarkan pada usia lanjut itu adalah depresi. Depresi di usia lanjut. Ini penting banget untuk kita ketahui. Jadi ternyata walaupun kelihatannya sepele urusan lansia, tapi lansia yang sedang puasa ini punya segudang masalah kalau kita mau preteli satu persatu, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.